saya mengambil materi tentang peluang bersyarat. Nah, apa sih itu peluang bersyarat dan bagaimana contoh-contohnya? Nah, ikuti video ini untuk melihatnya. Nah, peluang terjadinya, jadi peluang bersyarat itu didefinisikan bahwa peluang terjadinya suatu kejadian B bila diketahui bahwa kejadian A telah terjadi. Maksudnya di sini kita mau cari peluang B, tapi ada syaratnya, yaitu kejadian A sudah terjadi dahulu. Nah, adapun definisi lebih formalnya yaitu peluang B bila A diketahui dinotasikan yang ini, yaitu peluang B bersyarat A, maka peluang bersyarat A sama dengan peluang B beririsan A dibagi peluang A. Nah, dengan syarat peluang A-nya ini lebih besar dari 0. Nah, adapun definisi kedua yaitu kejadian bebas. Nah, himpunan A dan B bebas jika dan hanya jika peluang B bersyarat A sama dengan peluang B dan peluang A bersyarat B sama dengan peluang A. Jika tidak, maka himpunan A dan B tidak bebas. Maksudnya di sini adalah jadi peluang B bersyarat A itu akan sama dengan peluang B itu sendiri karena kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B. Begitupun sebaliknya, peluang A bersyarat B itu akan sama saja dengan peluang itu sendiri. Kenapa? Karena kejadian B mempengaruhi kejadian A. Dalam konteks ini berarti himpunan A dan B-nya itu saling bebas. Namun jika tidak seperti ini, maka himpunan A dan B itu tidak bebas. Untuk kejadian tidak bebas pada peluang bersyarat. Nah, contohnya adalah peluang sebuah kendaraan berplat L lewat Jagorawi itu 0,12. Nah, peluang kendaraan truk yaitu 0,28. Nah, peluang itu berplat L yaitu 0,09. Pertanyaannya adalah berapa peluang sebuah truk yang lewat Jagorawi yang berplat L? Kedua, yaitu berapa peluang sebuah kendaraan berplat L yang lewat Jagorawi adalah sebuah truk. Nah, jawab. Nah, yang diketahui di sini adalah bahwa peluang kendaraan yang berplat L itu dinotasikan dengan peluang L sama dengan 0,12 dan truk yang lewat Jagorawi dinotasikan dengan peluang T yaitu 0,28 dan truk yang berplat L dinotasikan dengan peluang T beririsan L sama dengan 0,09. Nah, di sini syaratnya yang ingin kita tahu adalah bahwa peluang truk yang lewat Jagorawi bersyarat platnya itu harus L. Berarti di sini kita bisa tulis berapa peluang truk lewat tapi syaratnya berplat L. Nah, ini tapi syaratnya yaitu truk bersyarat L. Nah, sesuai dengan rumus peluang bersyarat sebelumnya, ini kan termasuk dua kejadian tidak saling bebas kan, karena bisa saja kan truk itu ada yang berplat L. Jadi ini kan kedua kejadian tidak saling bebas. Berarti kita memakai rumus yang pertama, yaitu peluang T bersyarat L sama dengan peluang T beririsan L dibagi peluang L. Jadi
peluang T bersyarat L itu sama dengan 0,09 dan peluang T beririsan L itu sama dengan yang ini 0,09 dibagi dengan peluang L yaitu peluang plat yaitu 0,12. Jadi didapatkan 9/12 dan sama dengan 3/4. Di sini kita bagi 9 bagi 3 dan 12 bagi 3 maka dapat 3/4. Jadi sebuah truk yang lewat Jagorawi berplat L itu peluangnya itu 3/4. Nah, untuk B soal pertanyaan untuk bagian B bahwa sebuah kendaraan berplat L yang lewat Jagorawi adalah sebuah truk. Nah, kita mau cari kendaraan di syaratnya di sini kendaraan berplat L itu syaratnya harus truk. Nah, di sini syaratnya harus truk. Jadi B yaitu peluang P L bersyarat T yaitu berplat bersyarat truk sama dengan P T irisan L dibagi P peluang T maka didapat. Nah, di sini dilihat bahwa P peluang P T irisan L yaitu 0,09 dan peluang T itu yang ini yaitu 0,28. Jadi didapat 9/28. Jadi peluang sebuah kendaraan berplat L yang lewat Jagorawi adalah 9/20. Selanjutnya itu adalah aturan perkalian. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang 3 teorema aturan perkalian pada peluang bersyarat. Yaitu yang pertama adalah teorema pertama yang berbunyi bila A dan B dapat terjadi dalam percobaan maka peluang A beririsan B itu sama dengan peluang A dikali peluang B bersyarat A. Nah, yang kedua itu aturan perkalian khusus. Itu teorema 2 yang berbunyi A dan B bebas jika dan hanya jika peluang A beririsan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Nah, jika diperluas maka kita akan masuk pada teorema ketiga yaitu jadi ini adalah yaitu bila kejadian A1, A2, A3 sampai AK dapat terjadi maka peluang A1 beririsan A2 beririsan A3 sampai irisan AK sama dengan peluang A1 dikali peluang A2 bersyarat A1 dikali peluang A3 bersyarat A1 beririsan A2 sampai peluang AK bersyarat A1 beririsan A2 sampai sampai AK beririsan AK. Nah, bila A1, A2, A3 sampai AK saling bebas maka peluang A1 beririsan A2 beririsan A3 sampai beririsan AK itu sama dengan peluang A1 dikali PA2 dikali PA3 sampai PAK itu sampai PAK. Jadi ini adalah perluasan dari teorema sebelumnya. Sebuah kotak berisi 20 sekring. 5 diantaranya cacat. Bila 2 sekring dikeluarkan dari kotak satu demi satu secara acak,
tanpa pengembalian yang pertama ke dalam kotak. Nah, di sini tidak ada pengembalian ya. Nah, berapakah peluang kedua sekring itu cacat? Nah, pertama-tama yang harus yang diketahui adalah yaitu nilai keseluruhannya itu atau nilai sekringnya itu sama dengan 20. Di sini isi keseluruhan kotak. Nah, untuk nilai yang cacat itu sama dengan 5. Ya, jadi saya notasikan di sini S itu sama dengan sekring dan C itu sama itu yang cacat. Nah, kemudian sekarang untuk kejadian pertama, misalnya P pengembalian pertama sama dengan cacat. Jadi berapa peluang pengembalian pertama sekringnya? Itu yang cacat, yaitu 5/20. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah yaitu peluang P1 irisan P2 sama dengan C. Nah, maksudnya di sini adalah yang ditanyakan adalah berapakah peluang kedua sekring itu cacat. Nah, saya notasikan kayak gini. Nah, kemudian sesuai dengan aturan perkalian tadi, kejadian ini bebas atau tidak? Pengembalian pertama mempengaruhi pengembalian kedua atau tidak? Nah, bagaimana teman-teman? Nah, jelas ini mempengaruhi ya, karena ketika pengembalian pertama sudah kita ambil cacat, berarti peluang untuk pengembalian kedua itu cacat pasti akan lebih besar karena telah terambil 1 ya. Nah, berarti kita tahu yang tersisa itu berapa? Ya 4. Nah kita karena di sini P1 dan P2 tidak bebas, kita penyelesaian kita tuliskan rumusnya. Nah, ya di sini yaitu peluang P1 irisan P2 sama dengan peluang P1 sama dengan cacat dikali peluang P2 sama dengan C bersyarat P1 sama dengan C. Ya, nah. Kemudian di sini kita punya peluang P1 sama dengan C. Peluangnya adalah yaitu 5/20 yang ini ya. 5/20. Nah, sekarang berapa kalau misalnya pengembalian kedua itu cacat? Nah, yang kita ketahui peluang pertama juga cacat. Berarti sekringnya itu tersisa 4 ya. 4 kan, karena awalnya 5, jadi peluangnya pada pengembalian kedua yaitu 4/19. Itu P2-nya. Nah, sehingga kita kalikan yaitu 20 dibagi 4 sama dengan 5. Nah, 5 dibagi 5 sama dengan 1. Jadi yang tersisa adalah 1/19. Nah, teorema aturan Bayes. Nah, misalkan B1, B2, B3 sampai BK partisi ruang sampel S dengan peluang B1 itu BI itu tidak sama dengan 0. Nah, untuk I sama dengan 1, 2, 3 sampai K. Nah, maka untuk setiap A anggota T, maaf ini bukan anggota T ya, tapi ini adalah anggota S. Maaf lagi salah tulis. Nah, peluang A sama dengan sigma dari I sampai K, yaitu peluang BI irisan A sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai K peluang BI dikali peluang A bersyarat BI. Nah, coba teman-teman lihat diagram ini. Pada diagram ini kita bisa lihat
kalau setiap B1, B2 sampai BK itu merupakan partisi dari semua. Ini ada S di sini ya. Lagi-lagi tidak tulis. Nah, ternyata dalam S itu ada himpunan A. Ini yang biru adalah himpunan A semua. Yang ini berbentuk lingkaran. Sehingga dapat kita lihat bahwa yang himpunan A itu juga berarti dari himpunan B. Nah, kalau teman-teman mau mencari himpunan A, misalnya sebelah sini, ini bagian ini, maka A ini berarti beririsan dengan B1 yang bagian sini. Yang bagian sini ini B1 kan. Kemudian kita tambahkan di sini A, sebenarnya ada tulisan A beririsan B3. Kita bisa lihat di sini B3 baru di sini adalah himpunan A yang biru, itu kemudian A ini beririsan dengan B3. Selanjutnya ditambahkan A beririsan dengan B5. Nah, ini kan ada irisannya. Jadi A beririsan dengan B5 ditambah A beririsan B4. Yang bagian sini B4 beririsan dengan B4 sampai A beririsan BK. Nah, lalu yang terakhir ini bisa aja entah partisi B lain yang kita tidak tahu. Jadi itu irisan A dengan BK dapat kita lihat bahwa himpunan A itu terdiri dari irisan A dengan partisi B. Jadi kalau misalnya kita mau mencari peluang A itu artinya sama aja dengan menjumlahkan setiap peluang irisan. Nah, yang ini menjumlahkan, yaitu A irisan B1 tambah A ditambah B3 ditambah A irisan B5 tambah A irisan B4 dan seterusnya. Kebetulan kita lihat di sini kan B2-nya itu ini tidak ada irisannya ya. Karena B2 tidak ada irisannya, maka itu A irisan B2 itu sama dengan 0 atau himpunan kosong. Jadi muncullah rumus yang ini. Yang ini akibat penggambaran diagram yang tadi yang begini. Jadi muncullah rumus yang ini ya. Nah dengan menggunakan aturan perkalian tadi, maka peluang irisan dapat kita cari dengan mengalihkan partisinya dengan peluang bersyarat. Maksudnya di sini adalah kita gunakan aturan perkalian untuk menjabarkan. Selanjutnya kita masuk pada contoh bias. Nah, di mana pada pemilihan kepala desa dicalonkan 3 orang, yaitu Joko, Tony, dan Rama. Nah, peluang Joko terpilih sebagai kepala desa yaitu 0,4. Peluang Tony terpilih yaitu 0,3 dan peluang Rama yaitu 0,3 juga. Nah, kalau Joko terpilih, maka peluang perbaikan jalan yaitu 0,7. Kalau Tony atau Rama terpilih, peluang perbaikan jalan yaitu 0,2 dan 0,1. Nah, yang ditanyakan di sini adalah berapakah peluang perbaikan jalan terjadi? Yang kita jawab bersama-sama ya, teman-teman. Nah, yaitu kita notasikan bahwa B itu sama dengan perbaikan jalan. Nah, kemudian karena di sini perbaikan jalan itu tergantung kepala desa yang terpilih, berarti kita gunakan aturan bias yang tadi ya, aturan bias yang ini. Kita gunakan aturan bias di sini. Kita akan jumlahkan semua peluang dari
setiap kepala desa yang terpilih kita kalikan dengan peluang bersyarat. Jadi pertama itu kita mulai dari Joko dulu. Ini mulai dari Joko dulu. Peluang Joko terpilih itu dikali dengan dikali dengan peluang perbaikan jalan. Berarti jika Joko terpilih, ini peluang perbaikan jalan bersyarat J itu dinotasikan Joko. Nah, kita ditambah Tony, jika Tony terpilih dikali peluang perbaikan jalan jika si Tony terpilih, yang ini jika si Tony terpilih. Kemudian ditambah peluang Rama terpilih dikali peluang perbaikan jalan jika Rama terpilih. Nah, kita masukkan nilainya ini bahwa peluang Joko jika terpilih yaitu 0,4 kemudian dikali dengan jika Joko terpilih kemudian ditambah dikali perbaikan jalan, kemudian peluang perbaikan jalan jika si Tony terpilih yaitu 0,3 dikali 0,2, kemudian perbaikan jalan jika Rama terpilih, maaf di sini ada 0,1, jadi itu 0,2 akan didapatkan 0,28 itu 4 kali 28, ini 3 kali 2 0,3 dikali 0,2 itu 0,06, ya di sini 0,3 dikali sebenarnya ada 0,1 di sini berarti 0,3. Jadi dihasilkan yaitu peluang perbaikan jalan yang akan terjadi yaitu 0,3. Selanjutnya masih tentang aturan Bayes. Nah, di sini teorema Bayes mengatakan bahwa kejadian untuk setiap BI sekatan I itu sama dengan 1, 2 sampai K dengan peluang BI tidak sama dengan 0. Misal A, kejadian sebarang dengan peluang A tidak sama dengan 0, maka kita bisa cari peluang partisi BR bersyarat A itu sama dengan peluang BR beririsan A dibagi sigma I sama dengan 1 sampai K itu peluang BI irisan A. Maka teorema ini itu berkaitan sebelumnya, di mana teorema sebelumnya itu menggunakan aturan perkalian sehingga didapatkan peluang A bersyarat BR dikali peluang BR. Nah, dibagi sigma I sama dengan 1 sampai K peluang A bersyarat BI peluang BI. Untuk semua itu sama dengan 1, 2 sampai K Bayes. Nah, berdasarkan contoh soal aturan Bayes sebelumnya, jika seseorang ikut melakukan pemilihan kepala desa tapi ditunda beberapa minggu, ternyata jalan itu sudah diperbaiki. Nah, pertanyaannya adalah berapa peluang terpilihnya Joko? Nah, kita jawab sama-sama ya teman-teman. Nah, peluang jika Joko terpilih Joko terpilih jika jalan sudah diperbaiki itu sama dengan peluang Joko terpilih dikali dengan peluang
peluang jalan diperbaiki jika Joko terpilih. Nah, itu dibagi dengan peluang Joko dikali peluang nah, kita masukkan nilainya bahwasanya peluang peluang Joko terpilih yaitu 0,4. Nah, peluang jalan diperbaiki jika Joko terpilih yaitu 0,7. Maka dibagi dengan peluang Joko terpilih yaitu 0,4 dikali dengan peluang jalan diperbaiki jika Joko terpilih yaitu 0,7 ditambah peluang Tony terpilih yaitu 0,3 dikali dengan peluang jalan diperbaiki jika Tony terpilih yaitu 0,2. Nah, ditambah peluang Rama terpilih yaitu 0,3 ditambah peluang jalan diperbaiki jika Rama terpilih yaitu 0,1. Nah, maka akan dihasilkan yang ini bahwa 0,4 dikali 0,7 yaitu sama dengan 0,28. 0,4 dikali 0,7 ditambah 0,3 dikali 0,2 ditambah 0,3 kali 0,1 sama dengan 0,37. Jadi sama dengan didapatkan 28 dibulatkan itu 28 per 37. Jadi peluang terpilihnya Joko yaitu 28 per 30 dalam ruang lingkup aturan Bayes. Nah, di sini ada 3 kegunaan dalam penggunaan teorema Bayes. Yang pertama itu adalah untuk analisis keputusan investasi, dan yang kedua adalah untuk analisis keputusan pergantian mesin, dan yang terakhir adalah untuk klasifikasi atau Navy Bayes.